Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Kalau ada masalah yang paling penting menurut Ustadz Dasat Latif tadi kita sudah dengarkan adalah bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan sekarang kita akan berikan kesempatan kepada sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bertanya langsung. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah salah jika menganggap masalah saya berat gitu Pak Ustadz? Saya mau tanya, boleh? Ya. Apa gerangan masalahnya? Masalahnya jodoh saya nggak kunjung datang Pak Ustadz. Oh, kenapa? Cari perempuan yang Anda suka. Oh, itu saya suka itu. Blok A, nomor 7. Datang lamar. Waduh, kalau yang suka banyak gimana Pak Ustadz? Wah, ngerinya. Jadi, kembali pertanyaan. Salahkah ketika saya berkata masalah saya berat? Itu kalau berkata begitu orang putus asa. Padahal Allah jelaskan wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Jangan melihat sesuatu yang lebih tinggi. Maka Nabi katakan, kalau kau mau bahagia, urusan dunia lihat ke bawah. Urusan akhirat lihat ke atas. Maknanya, bagaimana supaya saya merasa hidup saya ini, masalah saya ini ringan. Anda kasusnya, masalah saya tidak punya jodoh. Gimana seandainya saya punya jodoh, tahu-taunya saya stroke, istri saya telantarkan saya. Pasti Anda mengatakan, barangkali itulah hikmahnya sehingga sampai sekarang ini saya belum dapat jodoh. Tapi urusan akhirat kata Nabi lihat ke atas. Wah, itu aja sudah nenek-nenek rajin betul salat jamaah di masjid. Saya masih jomblo, masa Anda pernah datang ke masjid? Itu yang disebut urusan akhirat lihat ke atas. Ini aja sudah punya jodoh, rajin betul suami tahajud. Masa saya banyak masalah saya dan belum dapat jodoh, tidak pernah tahajud. Itu disebut urusan akhirat lihat ke atas. Dan perkara ini dunia lihat ke bawah, akhirat lihat ke atas, pasti ada titik puasnya. Tapi kalau balik, dunia terus dia lihat ke atas. Kalau sampean lihat ke atas terus gini, enak enggak lehernya? Nah, makanya yang enak naik turun, kiri kanan. Nah, itu ya. Jangan lihat terus, ya. Bayangkan kalau kau lihat terus baru hujan. Anda mau turun, masuk lubang hidung. Ya, jadi tidak ada salahnya. Anda tidak salah ketika mengatakan hidup saya kok susah. Tapi Allah melarangnya. Jangan. Karena ada orang yang lebih susah dari kamu. Bersyukur adalah kunci untuk menghilangkan rasa susah itu. Dasar sekali. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada masalah dalam rumah tangga, lalu saya menunjuk seseorang untuk juru damai sesuai yang dianjurkan. Misalkan dia menganjurkan saya untuk cerai. Tapi setelah saya cerai, dia malah menikah dengan mantan pasangan saya, Pak Ustadz. Ditikung nih. Iya. Oke. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon dibimbing. Itulah yang disebut salah memilih tempat curhat. Maka sebaiknya jangan curhat sama manusia, minta pertolongan kepada Allah. Saya pun yakin kalau sudah terjadi kasusnya, berarti Allah menyayangi kamu. Kenapa? Karena ternyata orang yang hampir jadi suami itu adalah tipe tidak setia. Ya untungnya belum menikah. Bayangkan kalau sudah menikah lalu berkhianat seperti itu kan jauh lebih sakit. Nah, Allah melindungi kalian, Allah melindungi Anda dari laki-laki pengkhianat sehingga terungkap aibnya sebelum Anda menjadikan dia pasangan. Dan sama-sama pengkhianat. Nah, dia siapa dapat? Ya munafik sama-sama munafik. Kan dia munafik itu temanmu tempat curhat. Maka dipertemukan sama-sama munafiknya. Alhamdulillah ya. Jalan keluarnya berdoa mudah-mudahan Allah berikan yang lebih baik. Amin, dahsyat sekali. Pak Ustadz, kalau ngomongin soal perceraian, saya mau tanya deh. Ini kan sebenarnya pintu darurat yang sebenarnya tuh sangat dibenci dan harus kita hindari. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi, semua upaya sudah dilakukan untuk mempertahankan, sudah nggak menemukan lagi hasilnya. Apa syaratnya Pak Ustadz? Pintu darurat itu boleh diambil? Ya ketika sudah tidak ada kedamaian jiwa. Biasanya pengadilan memudahkan perceraian itu kalau satu, sudah ada nusus pengkhianatan. Misal istri selingkuh, wah itu sudah cepat selesai itu urusan. Ya, kalau suaminya ngadukan cerai, gugatan talak, saya talak kamu, kau berkhianat. Dan mampu dibuktikan. Anggaplah
Akhirnya bercerai. Setelah bercerai, apa kewajiban di antara mereka? Satu, jangan mengungkap aibnya. Karena bagaimana, apalagi kalau ada anak. Bagaimanapun dia pernah menjadi istrimu yang melahirkan 3 anak. 3 anak itu tidak gampang melahirkan seperti itu. Maka ketika marah dan akhirnya cerai, ingatlah sisi-sisi kebaikannya. Ya, jangan saling mengungkap, apalagi mengundang wartawan untuk konferensi pers. Itu setan tepuk tangan. Allah sudah jelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Apa maksud dari ayat ini? Mereka yang menceritakan aib tetangganya, aib saudaranya, apalagi aib mantan istrinya. Itu sama kau makan bangkai. Maka sebaiknya hindari. Yang kedua, sebagai suami ada kewajibannya. Apa? Berikan nafkah kepada istri yang kau talak. Ya, ada pembagian warisan. Ada kalau dia punya anak sekian-sekian. Ada kalau punya rumah harus jelas. Ditanggung salah ini istri sampai dia menikah lagi. Anak pun ditanggung kalau itu anak kandungnya, maka dia tanggung sampai dia dewasa. Tidak seenaknya aja dibuang kayak sampah. Tidak. Kalau dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai mantan suami, dia dapat hukuman di akhirat kelak karena dia melalaikan kewajiban. Jadi masih banyak syarat-syaratnya. Kemudian yang paling penting setelah bercerai, jangan sampai kalian itu putus silaturahmi. Ya. Kalau istri menggugat cerai boleh juga Pak? Boleh. Misal yang cepat itu, misalnya kenapa minta cerai? Suami saya sakit. Sakit dalam arti apa? Dia tidak bisa memberikan saya nafkah batin. Itu bisa, dibuktikan. Dokter akhirnya panggil, apa betul? Ya. Nah, kemudian ada hakim ya? Ya ada. Tidak boleh juga saya seenak-enak mengaku, oh istri saya hianat. Mana buktinya? Harus dibuktikan. Itulah sehingga ada namanya pengadilan. Nah, kalau terbukti, jatuhlah cara perceraian. Dan Mas Bayu tahu berapa harga diri kita sebagai suami menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia? Berapa? 10.000. Astagfirullahaladzim. Masa sih? 10.000. Maksudnya? Baca itu, dengar itu kalau ada orang menikah dan dibacakan sigat tali. Apabila ini dan jatuhlah talak 1 kepadaku dan istri saya membayar 10.000 sebagai pengganti atau iwak kepada saya, maka jatuhlah talak saya. 10.000 aja nilai kita. Jangan macam-macam. 10.000 bos. Pak Ustadz, iya. Segitu aja. Tapi berarti kalau misalnya suami tidak menjalankan sigat takluk, istri boleh juga menggugat cerai Pak Ustadz? Ya bukan soal dia baca atau tidak, tapi soal mengamalkannya. Kalau dia menyalahi apa yang dia sudah janji di sigat taliknya itu, ingkar, istrinya boleh mengajukan. Misalnya 2 tahun pergi tidak ada kabar, itu sudah boleh. Atau 6 bulan tidak pernah dikasih nafkah, boleh. Ada orang 6 bulan tidak dikasih nafkah, ya mau dikasih nafkah apa dia minta berlian? Penghasilan saya cuma 300.000 satu hari. Perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Satu diantaranya adalah istri yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Itu tidak boleh. Misalnya suamimu gajinya cuma 5 juta, lalu kau tuntut dia mendapat 10 juta satu hari. Inilah yang kadang-kala suami akhirnya menghalalkan segala cara. Itu tidak boleh. Yang paling aneh lagi Mas Bayu, kita lihat bertengkar. Tiap hari dia bertengkar. Hamil lagi. Baik, mudah-mudahan perceraian adalah satu hal yang benar-benar bisa kita hindari. Ya jangan sampai, karena itu merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah juga. Halal, ya, jadi bahasanya halal tapi sangat dibenci Allah. Halal tapi sangat dibenci Allah. Mudah-mudahan apapun masalahnya kita akan bisa menemukan solusinya dan kita akan bahas lebih jauh lagi. Tentunya hanya di sini di Gaspol. Menghadapi perempuan yang marah, cool man. Wah. Malam bertengkar, besok ketika mau kerja lupakan semua itu, karena siapa tahu ketika kau keluar ajal menjemput dan tidak sempat saling memaafkan.